Modato exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Modato exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, laudantia. Modato exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Inkonsistensi pola pikir para penolak Konsili Vatikan II. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSC, Societas Sentire cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Pada dasarnya, pengertian dari inkonsistensi ialah mencakup 3 hal. Pertama, tidak taat asas, suka berubah-ubah atau tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya. Kedua, mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif. Ketiga, tidak serasi, tidak sesuai, tidak cocok. 3 arti dari inkonsistensi itu amatlah relevan dan tepat untuk menggambarkan sikap dan posisi dari mereka yang menolak keabsahan dari Konsili Vatikan II, baik terhadap mereka yang menyebut diri secara bangga sebagai kelompok tradisionalistis maupun kepada mereka yang memposisikan diri sebagai sede vacantis. Kenyataan inkonsistensi tersebut sungguh sangat tampak di dalam pola paham kontra Konsili Vatikan II
yang sering mereka populerkan di publik. Bahwa di satu sisi, mereka menolak suatu prinsip tertentu, namun di sisi lain, mereka lari dan bergantung kepada prinsip yang telah mereka tolak itu. Maka, mari kita kupas satu persatu mengenai inkonsistensi-inkonsistensi akut dan memalukan dari orang-orang yang menolak Konsili Vatikan II ini. Inkonsistensi akut pertama ialah pemahaman mereka soal prinsip infalibilitas dalam menolak poin-poin tertentu dari Konsili Vatikan II yang mereka anggap sebagai bukti-bukti penyesatan, khususnya dokumen Lumen Gentium nomor 16. Mereka memegang secara teguh keputusan dan penetapan dari Konsili Vatikan pertama tentang infalibilitas Paus. Sehingga dengan dasar keputusan Konsili Vatikan pertama soal syarat-syarat infalibilitas, mereka menolak secara mentah-mentah argumen dari para pembela Lumen Gentium 16 yang berdalih bahwa pernyataan Lumen Gentium 16 ialah didasarkan pada pernyataan Paus Gregorius ke-7 dalam surat diplomatiknya kepada seorang penguasa muslim pada tahun 1076. Hal mana, bagi kaum tradisionalistis palsu, pernyataan tersebut tetap tidak infallible karena hanya merupakan sebuah kutipan dari sebuah surat diplomatik yang tentu saja bagi mereka tidak dapat bisa diajukan rujukan untuk pernyataan iman yang infallible. Sebagaimana mereka tegaskan sendiri bahwa kutipan tersebut levelnya sama seperti pernyataan Paus Fransiskus dalam sebuah konferensi pers, perhatikan argumen mereka berikut ini. Para pendukung konsili masih berupaya mendukung pernyataan Lumen Gentium 16 dengan berdalih bahwa teks tersebut didasarkan pada pernyataan Paus Gregorius ke-7 dalam surat diplomatiknya kepada seorang penguasa muslim pada tahun 1076. You and we owe this charity to ourselves, especially because we believe in and confess one God, admittedly in a different way, and daily praise and venerate Him. Terjemahan bebasnya, Anda dan kami berutang kebaikan ini kepada kita masing-masing, terutama karena kita percaya dan mengakui satu Tuhan, meski dengan cara yang berbeda dan setiap hari memuji dan memuliakan Dia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, itu kutipan dari sebuah surat diplomatik yang tentu saja tidak bisa menjadi rujukan pernyataan iman yang infallible. Sama seperti kita tidak bisa menjadikan pernyataan Paus Fransiskus dalam sebuah konferensi pers sebagai rujukan pernyataan iman yang infallible. Namun, aneh bin lucu ya, ketika kelompok penolak yang sama ini hendak berargumen untuk menolak infalibilitas dari Konsili Vatikan II, justru mereka tak segan-segan menjilat liurnya sendiri, yakni menggunakan kutipan-kutipan potongan dari para paus saat audiensi umum konferensi pers yang justru menurut mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak infallible, sebagaimana video berikut ini. Oke, jadi saya akan langsung membantai dulu pandangan bahwa kita harus wajib taat pada Konsili Vatikan kedua karena itu konstitusi dogmatis. Pernyataan konstitusi dogmatis itu berbeda, bukan dogma. Konsili Vatikan kedua itu tidak membawa dogma baru apapun. Jadi kalau kita tidak mengakui Konsili Vatikan kedua, kita tidak menyalahi ajaran gereja karena semua yang ada di dalam dogma Gereja Katolik itu sudah tidak ada yang ditambah dan dikurangi oleh Konsili Vatikan kedua. Dan ini saya tambahkan lagi pernyataan langsung dari Paus VI yang menyatakan bahwa Konsili Vatikan kedua ini memang tidak infallible. Sungguh terlihat dengan begitu jelas dan sangat terang benderang mengenai sikap standar ganda dari posisi mereka yang tak konsisten dalam setia pada prinsip infalibilitas itu sendiri. Padahal, secara historis, baik biblis maupun tradisionalistis, sebelum Lumen Gentium 16 yang berisi seruan,
Rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta, dirumuskan oleh Konsili Vatikan II. Teologi keselamatan atau soteriologis yang sifatnya inklusif itu sudah berlangsung sejak perjalanan gereja itu sendiri. Ialah oleh Rasul Paulus sendiri dengan konsep mereka yang hidup berdasarkan hati nurani. Dapat kita baca di dalam surat Roma bab 2 ayat 14-16. Lalu dilanjutkan oleh konsep yang hidup menurut Logos dari Santo Yuntinus Martir. Dilanjutkan oleh Santo Siprianus dengan istilah yang melalui pembaptisan darah. Diteruskan oleh Santo Ambrosius dan Santo Agustinus tentang pembaptisan hasrat, hingga ditegaskan lagi Santo Agustinus sebagai posisi hati yang otentik. Inkonsistensi akut selanjutnya yang lebih parah dan miris ialah pemahaman yang ditunjukkan oleh mereka yang mengambil posisi sede vacantis dalam membenarkan posisi mereka yang berkeyakinan bahwa setelah Konsili Vatikan II, tahta Rasul Petrus atau kepausan sudah mengalami kekosongan atau sudah tidak ada Bapa Suci yang resmi lagi pasca Paus Pius ke-12. Orang-orang sede vacantis mengutip pandangan-pandangan dari beberapa tokoh gereja yang terkesan menopang argumen sesat mereka. Biasanya mereka mengutip perkataan dari Santo Bellarminus yang menulis, Santo Robertus Bellarminus de Romano Pontifice, buku 2 bab 30, seorang paus yang adalah bidah secara manifest atau terang-terangan secara otomatis berhenti menjadi paus dan kepala, layaknya ia berhenti menjadi seorang Kristiani dan seorang anggota gereja, maka dari itu ia dapat dihakimi dan dihukum oleh gereja. Ini adalah ajaran dari semua bapak kuno yang mengajarkan bahwa para bidah manifest langsung kehilangan semua yuridiksi. Atau juga mengutip kisah dari Santo Vincent Ferre saat peristiwa skima barat di Avignon. Pembuat mukjizat yang hebat itu memiliki banyak pengikut, dan ketika Santo Vincent Ferrer menyatakan tahta Petrus kosong, hampir seluruh dunia Katolik menarik kesetiaan mereka kepada semua penggugat kepausan, yang memberi jalan bagi Paus Martin kelima. Tanpa Santo Vincent Ferrer, skisma besar akan berlangsung lebih lama lagi. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa garis Avignon tidak pernah menjadi garis yang valid. Dari pandangan mereka, tersirat bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa magisterium resmi bisa salah, yakni para paus pasca Pius ke-12 dan Konsili Vatikan II. Sedangkan tulisan para tokoh ataupun pendapat para bapak gereja per individual adalah suatu kebenaran. Sebagaimana tulisan dari Santo Bellarminus dan sikap Santo Vincent Ferre. Disitulah inkonsistensi dari posisi sede vacantis begitu tampak amat jelas. Padahal secara tradisionalis, di masa sebelum Konsili Vatikan II dan sebelum era para paus pasca Pius XII, yakni Konsili Vatikan pertama yang ditetapkan sebagai tak dapat sesat atau salah ialah bukanlah tulisan para bapak gereja perorangan, melainkan uskup Roma, paus itu sendiri dengan beberapa syarat seperti ajaran yang diajarkan paus secara ex cathedra dalam kapasitasnya sebagai imam agung di Roma, menyangkut pengajaran definitif tentang iman dan moral, berlaku untuk gereja secara universal. Sedangkan sejarah gereja sendiri pernah mencatat bahwa tulisan bapak gereja secara individu atau perorangan bisa jatuh dalam kesesatan atau kesalahan. Misalnya, tulisan dari Bapak Tertullianus yang berpendapat bahwa kunci surga hanya berhenti pada diri Rasul Petrus secara pribadi dan tidak mengalir ke gereja penerusnya. Ajaran Bapak Origenes yang mengajarkan teori spekulatif pre-existence of souls yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa manusia sudah ada sebelum akhirnya dibuang ke dunia akibat dosa yang mereka lakukan. Tubuh manusia disebutkan sebagai kondisi pengasingan dan belenggu. Dapat kita baca di Roma bab 1 ayat 18. Dan juga pandangan dari Santo Thomas Aquinas yang tidak mendukung ajaran Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Immaculate Conception.
dalam bukunya Summa Theologia. Tulisan para bapak gereja bisa menjadi suatu pandangan yang ortodoks dan valid hanya jika itu tergolong di dalam yang namanya konsensus patrum atau kesepakatan universal antara satu pandangan dari bapak-bapak gereja. Jika pandangan dari salah satu bapak gereja tidak dikonfirmasi atau didukung selaras oleh bapak-bapak gereja lain secara universal, maka pandangan tersebut hanyalah pandangan yang bersifat subjektif individual. Maka, bapak-bapak gereja pun dalam posisi tertentu bisa keliru. Beda halnya dengan magisterium resmi yang tak dapat salah dan tetap berotoritas. Hal mana magisterium sendiri lebih tinggi daripada tulisan bapak-bapak gereja oleh karena status kewibawaan dari tulisan bapak-bapak gereja ditentukan sendiri oleh magisterium. Bahkan, jika tulisan bapak-bapak gereja ataupun tokoh teolog mau dipaksakan, pandangan bapak gereja yang mendukung otoritas resmi, magisteriumlah yang lebih dahulu eksis, lebih kuno dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan pandangan sebagaimana yang ditampilkan oleh Santo Bellarmino dan Santo Vincent Ferrer. Misalnya, pandangan dari Bapak Apostolik Santo Irenaeus di abad Rasul yang bersaksi bahwa kepenuhan kebenaran Kristiani atau wahyu telah final di dalam otoritas gereja Roma, maka dari itu, setiap gereja perlu mendengarkan titahnya. Santo Irenaeus, tradisi yang diperoleh dari para rasul, dari gereja yang paling besar, paling tua, dan yang paling dikenal secara universal, didirikan di Roma oleh dua rasul termulia, Petrus dan Paulus, yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup. Sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini, dalam kurung gereja Roma, karena otoritasnya yang mengatasi semua, yaitu semua umat beriman dimanapun. Sebagaimana tradisi telah dilestarikan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana. Santo Irenaeus Against Heresies. Hal mana jika kesaksian dari Bapak Irenaeus ini kita ikuti secara konsisten dan literer, pandangan ini menyapu bersih posisi sedevacantis itu sendiri, bahwa patokan kebenaran ialah otoritas gereja Roma, yakni dalam hal ini ialah magisterium. Selain itu juga, pengajaran kuno dari Santo Cyprianus dari Kartago sendiri membuktikan kepalsuan dari posisi kelompok sedevacantis yang mengajarkan bahwa tahta Petrus sedang kosong atau sedang musnah. Santo Cyprianus menegaskan bahwa tanpa ragu, para rasul yang lain adalah seperti Petrus, tetapi keutamaan telah diberikan kepada Petrus, dan telah dibuat menjadi jelas bahwa hanya ada satu gereja dan satu kursi kepemimpinan. Demikian, bahkan jika mereka adalah para gembala, kami menunjukkan bahwa hanya ada satu kawanan yang harus diberi makan oleh semua rasul dalam kebersamaan. Jika seseorang tidak memegang kesatuan dengan Petrus, apakah ia membayangkan bahwa ia masih memegang iman? Jika ia menolak kepemimpinan Petrus yang atasnya gereja didirikan, dapatkah ia yakin bahwa ia di dalam gereja? Dapat dilihat dalam The Unity of the Catholic Church, karya Santo Cyprianus, halaman 4. Maka, jika Santo Cyprianus mengajarkan hanya ada satu gereja dengan satu kursi kepemimpinan dan satu kegembalaan, itu berarti tahta kepausan tidak pernah akan terbagi, terpecah, kosong, ataupun musnah. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta inkonsistensi akut yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang menolak keabsahan dan validitas Konsili Vatikan II, kita semakin yakin bahwa menolak Konsili Vatikan II beserta otoritas resmi yang ada di dalamnya sama dengan menolak kebenaran dari Gereja Kristus itu sendiri. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan Gereja, karena hanya dengan selaras bersama Gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.